Saya kira ini kado yang luar biasa bagi umat Islam. Karena kita ya di Indonesia juga ikut senang dengan gencatan senjata ini. Dan apalagi kita perhatikan saudara kita di Gaza, orang-orang Hamas itu ternyata masih kokoh itu. Ini luar biasa. Jadi mungkin di bulan haram ya, di bulan suci ini Allah memberikan anugerah untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang gitu. Jadi yang hikmah yang pertama. Yang kedua mungkin ya juga jangan-jangan ini termasuk ada semacam internasionalisasi Islam kembali sekarang, atau shohwah Islamiyah begitu dalam bahasa para aktivis sekarang. Jadi kita memang berharap kemenangan Syria, kemenangan oposisi ya, mayoritas Ahlus Sunnah di Syam, kemudian juga gencatan senjata di Gaza, ini memang awal ya. Jadi ini memang awal dari nanti Fathu. Jadi sekarang ini kan An-Nasr awalan ya, menang, kemudian nanti disusul dengan Al-Fathu, artinya pembukaan atau penaklukan lah, artinya Masjidil Aqsa dikuasai itu. Nah, siapa tahu setahun 2 tahun lagi bisa didapatkan, kita bisa ke sana di Masjidil Aqsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, pemirsa Nge-Share, bersama kita pada podcast Nge-Share kali ini ada seorang tamu spesial yang sangat terkenal, ya, populer di media sosial, terutama di kalangan Nahdliyin dan kalangan aktivis ya pergerakan Islam dan dakwah di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mendadak ya. Saya dapat info yang mendadak di Jakarta ya. Jadi kurang persiapan menyambut beliau ini. Sebenarnya kan sudah lama kita mau Sudah lama kita agendakan bagaimana Kiai bisa podcast di Al-Fahmu. Terus beliau tadi kebetulan mau baru kemarin dari Pekanbaru ya. Ya. Pulang terus transit Jakarta mau pergi lagi. Ya. Kemana rencana? Besok rencana ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ketemu dengan UAS dong, enggak? Ya, nggak tahu ya. Haul itu mungkin ya ada haulnya guru sekumpul, insyaallah besok ya, itu. Insyaallah. Ini Kiai terus ini di kalangan teman-teman Nahdliyin, kalangan teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal sebagai singa singa podium atau singa aswaja, atau pokoknya yang melabrak aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat, bahkan tidak kurang juga kadang-kadang bersinggungan langsung dengan aktivis-aktivis liberal, baik yang ada di struktur pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ya, alhamdulillah. Sekarang aktivitas Kiai apa aja nih? Sekarang ini ya kajian biasa, cuma karena ini bulan Rajab, jadi tema-temanya banyak seputar Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ya. Dan saya kira dokter juga Isra Mi'raj juga, saya lihat. Iya, banyak tentang IG-nya sholat, itu, iya. Ya, tentang Palestina, iya. Masjid Al-Aqsa kan? Iya. Kaitannya dengan ini. Dan terus pondok itu ada masih ngajar di pondok di rumah. Jadi kita di rumah di Jember ada, terus di Jambi juga ada dan lagi bangun di Riau, di Palawan ya. Alhamdulillah. Jadi aktivitasnya pulang pergi dong, Jawa, Sumatera. Ya kemana-mana lah, pulang pergi kemana-mana. Insyaallah. Alhamdulillah. Putra berapa sekarang? Berapa? Ya adalah berapa ya. Jadi udah lama kita berteman bersahabat, tapi nggak tahu berapa putra beliau. Jangan-jangan ya ada di mana-mana gitu kan. Masya Allah ini
Luar biasa Kiai kita. Ini kita momentum bulan Rajab seperti tadi Kiai bilang. Ya, betul. Ini dokter ya, mungkin ada kado dari Allah bulan Rajab ini. Iya. Banyak Jadi berita karena gembira, ya? sekarang ini bulan Rajab ini umat Islam pada Isra Mi'raj. Iya. Kok tiba-tiba Hamas, Gaza oleh Allah diberi kemenangan. Diberi kemenangan. Kira-kira lah, saya baru berpikir sebenarnya Betul, ini. betul. Gimana menurut dokter? Saya yang harus tanya. Oh, saya kira saya gue tanya ini. Iya, tamu kan. Masa tamu nanya tuan rumah gitu. Oh iya gitu. Masya Allah, itu guyonnya beliau itu luar biasa ya. Jadi ingat Roma Irama itu podcast malah tamunya yang bertanya kan. Oh. Antum ya ditanya kan. Iya. Iya. Soalnya ya segan lah kalau Iya, saya iya. menjawab pertanyaan antum itu. Masya Allah. Saya lebih baik istifadah sama antum. Iya. Ini memang menarik, terutama karena kita situasi bulan Rajab, Isra Mi'raj, salah satu Asyurul Hurum ya. Nah, kita ingin tahu nih perspektif dari kalangan teman-teman Aswaja memandang peristiwa Isra Mi'raj itu kaitannya dengan kebangkitan Islam. Jadi dengan Gaza seperti peristiwa sekarang ini dan pembebasan Baitul Maqdis. Jadi pertama, menurut saya ini kemenangan Gaza atau gencatan senjata lah. Kalau misalnya pihak musuh gak mau dikatakan kalah misalnya, saya kira ini kado yang luar biasa bagi umat Islam. Karena kita ya di Indonesia juga ikut senang dengan gencatan senjata ini. Dan apalagi kita perhatikan saudara kita di Gaza, orang-orang Hamas itu ternyata masih kokoh itu. Iya. Ini luar biasa. Jadi mungkin di bulan haram ya, di bulan suci ini Allah memberikan anugerah untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang itu. Jadi yang itu yang hikmah yang pertama. Yang kedua, mungkin ya juga jangan-jangan ini termasuk ada semacam internasionalisasi Islam kembali sekarang atau Shohwah Islamiyah begitu. Dalam bahasa para aktivis sekarang. Dengan menyambut Isra Mi'raj, ini kok Gaza ini menang. Dan mungkin peta di Timur Tengah akan berubah itu. Akan berubah ya? Ya, kira-kira. Dan sebelum Gaza ini menang, peta Timur Tengah sudah mulai berubah nih. Ya, Syria ini sudah diambil alih oleh pejuang oposisi ya. Di mana kelompok mayoritas yang notabene Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekarang menjadi pengendali Syria, di mana sebelumnya selama hampir lebih 50 tahun Syria ini dikendalikan oleh kelompok minoritas. Yaitu orang-orang bahkan minoritas di minoritas. Iya. Jadi kalangan Syiah sendiri minoritas lagi itu karena nggak diakui. Iya, karena Syiahnya bukan Syiah Imamiyah itu kan. Jadi Syiah Ismailiyah. Pecahannya lagi Ismailiyah. Iya. Pecahnya lagi yang namanya Duruz ya. Atau kelompok Alawiyah itu. Jadi ini mungkin suatu kabar yang luar biasa bagi umat Islam sekarang ini. Jadi mungkin ya ini akan ada kejutan-kejutan lagi. Kita berharaplah rahmat Allah ini banyak melimpah kepada saudara kita umat Islam dimanapun. Dan mungkin juga ini dakwah Islam ya, ini akan semakin terdengar di seluruh penjuru dunia. Di mana dalam peperangan Gaza kemarin, ini menarik karena bulan Ramadan kemarin ketika saya di Amerika Serikat. Ketika umat Islam di Gaza yang syahid itu 30.000, di barat orang Islam baru 30.000 mu'allaf itu. Diganti oleh Allah. Diganti. Iya. Dan memang kayaknya sunnatullahnya begitu ya. Tidak ada satupun bumi yang kehilangan umat Islam, pasti di tempat lain akan diganti. Di tempat lain diganti. Iya. Kalau di Amerika sekarang mulai banyak masuk Islam. Nih, saya dengar tadi Kiai guyonannya, kalau bisa kebakarannya terus berlanjut itu. Nanti kalau menyasar orang Islam gimana? Ya janganlah. Jangan sampai ya. Ya artinya ya diberi peringatan lah. Agar barangkali orang Amerika ini ingat dan siapa tahu mereka masuk Islam. Ya, kan ada ayatnya ya. Wa man nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya. Semua ayat-ayat kekuasaan Allah itu termasuk salah satu jalan untuk menakut-nakuti, beri peringatan agar mereka bertaubat kan.
Syukur-syukur kalau kembali ke jalan yang benar itu. Masya Allah. Ini yang Jadi berurutan nih. Ada Syria, kemudian dapat berkah ya, kemudian Ahlus Sunnah berkuasa, kemudian sebelum Gaza ini kebakaran di California gitu ya. iya dan Dan kayak bikin Amerika juga goyah gitu. ya Nggak dan bisa. kayaknya kebakaran sampai sekarang masih terus Masih itu. terus. Masih terus kebakaran di Los Angeles itu. Pak, kayaknya di berita-berita di media sosial ya. Masih terus. Dan ini kayaknya Amerika juga menekan Israel agar gencatan senjata. Oh, Ini kan luar biasa kan. iya. Karena yang mengajukan gencatan senjata ini bukan dari pihak Hamas, tetapi dari Amerika yang memaksa gencatan senjata. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekarang ini bulan Rajab. Isra Mi'raj ini kan ada memang sebagai peringatan turunnya perintah sholat 5 waktu. Jadi anggap saja sekarang ini ulang tahun sholat 5 waktu. Dan ini ada pertanyaan. Jadi mengapa kalau perintah-perintah kewajiban yang lain biasanya malaikat Jibril diutus oleh Allah turun ke bumi menyampaikan wahyu. Tetapi ketika perintah sholat, malah baginda Rasulullah SAW dipanggil ke Sidratul Muntaha di Mustawa, disampaikan di sana. Ini artinya apa? Berarti sholat itu penting. Perintah tentang sholat ini penting. Dan berarti memang dari pentingnya sholat ini juga yang menentukan eksistensi umat Islam, baik secara personal maupun secara sosial. Artinya bagaimana bagi secara personal seorang muslim itu akan bagus ya, akan istiqomah itu kalau sholatnya bagus. Itu secara personal. Secara sosial juga begitu. Dan ini ternyata memang orang itu kalau sering sholat berjamaah, misalnya 5 waktu atau seminggu sekali, orang ini kalau cuma di rumah terus kan suntuk. Tapi kalau dalam sehari semalam jumpa jamaah yang lain di masjid dengan kawan-kawan, habis sholat berjabatan tangan, lalu senyum-senyum sosialisasi, paling enggak menghilangkan suntuk. Padahal itu hanya secara zahir aja kan, artinya efek sholat secara psikologi, secara zahir, belum lagi secara efek sholat secara ruhaniyah ya, secara batin, itu kan tentunya luar biasa. Mungkin ini pentingnya bulan Rajab sekarang ini bagi kita umat Islam itu. Nah, berarti nilai-nilai sholat yang ada dalam hikmah maqasid syariahnya sholat itu juga bisa mengangkat, sebagaimana dulu mengangkat Rasulullah ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah, itu berarti perbaikan umat ini kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tentunya juga harus melalui sholat. Iya. Sholat ini harus benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan kita memang ya di Indonesia yang miris, entah informasi ini benar apa enggak. Katanya survei pemerintah, saudara-saudara kita yang sholat itu baru 39% yang istiqomah sholat 5 waktu. Cuman 90% umat Islam ini sholat setahun 2 kali. Iya, jadi setahun 2 kali 90% sholat katanya. Lebaran itu ya. Lebaran itu. Nah, mungkin sekarang ini momentum ya. Kita ini mengajak saudara-saudara kita untuk sholat 5 waktu. Mengapa? Paling enggak orang yang sehari semalam 5 kali jumpa tetangga-tetangganya, koleganya, kawannya, itu menghilangkan stres. Dan juga membersihkan dosa kan? Nah, itu secara rohaniyah ya, secara batin ya. Ini kan yang kita bicarakan Kaifa ara'aita idza kana secara zahir kan. Al-nahron ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm Nah, khamsa marrat. Hal yabqa min daranihi syai'un? Nah, haditsun sahih, subhanallah itu. Kan nggak ada kita mandi 5 kali sehari. Nggak ada. Kadang mungkin nggak mandi. Mungkin nggak mandi. Iya. Tapi ada pernah ya.
Pasti Pak Kiai juga pernah 5 kali sehari mandi. Awal nikah dulu. Oh iya. Jadi setiap mau sholat mandi dulu kan? Iya, mandi dulu gitu. Iya. Karena masih muda, masih semangat. Iya, masih semangat ya. Kalau sekarang ini ya. Kalau sekarang ya. Kadang sholat subuh. Apalagi sering keluar kota. Iya, apalagi bangun itu ditunggu mobil mau kemana subuh itu. Iya. Pokoknya wudhu gitu ya. Nanti semprot parfum, sholat, jalan, habis itu ceramah. Nggak sempat mandi itu. Ya. Nah, yang kedua kaitannya ini Isra Mi'raj itu kan ada sholat, ada juga kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Nah, gimana menurut Kiai ini supaya umat Islam ini sekarang ya bisa merebut kembali Baitul Maqdis? Jadi memang Aqsa ini seperti apa? Jadi memang apa namanya ya, Isra Mi'raj ini memang berarti semacam tanwih ya, atau tambih kepada umat Islam bahwa Masjidil Aqsa itu penting. Mengapa penting? Yang pertama ya, besok itu kan padang mahsyar kan Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Itu yang pertama. Ada di sana. Nah, itu padang mahsyar. Yang kedua, umat Islam itu di akhir zaman memang dianjurkan merapat ke Masjidil Aqsa. Semua ya? Ya mungkin merapat ke sana. Mungkin ahlul haq itu ya mungkin besok lah. Ya besok ketika umat Islam sedikit ya. Pada masa Imam Mahdi atau Nabi Isa. Tapi sekarang ke sana juga gak apa-apa. Karena ahlul haq itu kan di dalam hadis-hadis itu di akhir zaman kan adanya di Syam. Di Syam, di Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu. Mungkin itu karenanya mengapa Masjidil Aqsa ini sekarang dikuasai oleh pihak musuh. Mungkin umat Islam tuh agar ingat ke depan tuh harus ke sana dan itu harus direbut begitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Karenanya ketika ada sebagian saudara kita ya yang beranggapan bahwa kelompok yang benar itu yang menguasai 2 tanah suci. Kan ada yang begitu. Ya, padahal ini kan nggak ada dalilnya. Justru di akhir zaman tuh Masjidil Aqsa yang disuruh datangi. Syam yang didatangi. Kan ada hadis Ta'ifatul Mansurah. Iya, Ta'ifatul Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq li'aduwwihim qahirin. Kemudian la yadurru man khadalahum Aw khalafahum ya. Ya kan? Wala asabahum min la'wa. Ya, dan ketika Rasulullah SAW ditanya, jawabannya kan ya Rasulullah. Hum fi Baitul Maqdis. Fi Baitul Maqdis. Iya, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Jadi memang ahlul haq itu ada di Syam memang. Dan Nabi mengatakan ukru daril Islam. Itu adalah Syam ya. Syam. Makanya banyak para ulama di kalangan ahli hadis itu menghimpun hadis-hadis khusus tentang Fadailus Syam. Jadi bahkan ada ulama besar tuh, Kiai Tarikh Dimashq. Ya. Sakir. Pasti Ustadz punya itu. Sudah punya? Belum punya. Belum. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak gak itu. Kuat belinya tuh, gak kuat gotongnya. Masa Ustadz gak kuat? Gotong berapa jilid? 80 ya. 80. Yang cetakan kecil 80. Kayaknya yang lebih besar lebih 100 itu. 100. Ya. Saya begitu lihat tuh, aduh. Ini lihat jadi, ini. Damaskus tuh jadi tarikh segitu besar. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Gak ada ya sejarah sebuah daerah itu yang sampai 80 jilid, apalagi 100 jilid. Gak ada itu. Tarikh Baghdad aja itu berapa? 14, Ustaz ya. Ini tarikh Damaskus. Jadi kita ini lihat aja ini sudah KO kita ini. Belum disuruh baca. Kapan selesainya? Nah, kita sedih kemarin ya waktu revolusi Suriah, kemudian umat Islam di sana banyak yang dibantai oleh rezim minoritas di Syria, kemudian dibantu oleh Iran, Rusia gitu ya. Kemudian juga banyak yang hijrah ke luar negeri termasuk ke di Malaysia tuh banyak Ustaz. Saya beberapa kali jumpa ulama-ulama Syam
yang sudah lama tinggal di Malaysia nggak berani pulang. Dan ketika ini Ahmad Asyara ini kelompok oposisi menang, saya tanya ke kawan para ulama seperti Syekh Taisir Al-Mansur di Malaysia asal Syria. Beliau senangnya luar biasa. Senang katanya. Nah, ini bagus. Kemenangan luar biasa. Jadi kita memang berharap kemenangan Syria, kemenangan oposisi ya, mayoritas Ahlus Sunnah di Syam, kemudian juga gencatan senjata di Gaza, ini memang awal ya. Jadi ini memang awal dari nanti Fathu. Jadi sekarang ini kan An-Nasr awalan ya, menang, kemudian nanti disusul dengan Al-Fathu, artinya pembukaan atau penaklukan lah, artinya Masjidil Aqsa dikuasai itu. Siapa tahu setahun 2 tahun lagi ini bisa didapatkan, kita bisa ke sana di Masjidil Aqsa itu. Harapannya seperti karena sebelum itu. Dalam sejarah juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sebelum penaklukan Baitul Maqdis itu Fathu Dimashq duluan. 2 tahun sebelum Fathu Dimashq, 1 tahun sebelum Fathu Baitul Maqdis itu Fathu Dimashq. Dan ini betul Ustaz, dan ini juga pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Palestina ini dikuasai Solibiyun, ya. Sebelum Sultan Salahuddin menaklukkan, mengusir tentara salib, beliau tumpas dulu orang Syiah di Mesir. Jadi sebelum memerangi sana, sekitar Palestina dikuasai dulu. Ardul Mubarakah dikuasai dan diganti oleh penguasa Sunni, Ahlus Sunnah. Setelah ini dikuasai, baru kemudian Al-A'da ini ya, Solibiyun diusir dari Palestina itu. Kayaknya mirip-mirip, sejarah akan terulang lagi itu. Dan ini ya, dengan adanya kemenangan Ahmad Asyara yang mayoritas Sunni di Syria, ini kan 2 yang dipukul. Pertama Iran, Syiah ini yang atas dukungan Rusia terpukul dan sudah tidak bisa intervensi kan. Karena informasi selama ini perang di Syria itu banyak masjid-masjid yang disyiahkan oleh orang-orang Iran itu. Dan sudah mulai ada ritual-ritual Syiah di Masjid Umawi. Iya. Nah, kemudian juga ini juga melemahkan kekuatan Hizbullah. Walaupun Hizbullah ini kemarin juga berjasa ya, membantu Hamas dalam menggempur, melemahkan Israel begitu. Cuman karena mereka ini memang Syiah dan mayoritas ini Ahlus Sunnah, memang dia sepertinya harus Ahlus Sunnah yang menaklukkan itu, harus Ahlul Haq begitu. Apalagi yang Hizbullah ini waktu kejadian di Syria mereka ikut membantu rezim dan senjata Hizbullah ini kan dikirim Iran melalui Syria kan. Jadi transportasinya ke Syria dulu lalu dikirim ke Lebanon. Ya ini ya kita berharap ini mudah-mudahan An-Nasr, kemenangan sekarang ini segera disusul dengan Al-Fathu. Itu harapan kita. Ya Allah, mudah-mudahan itu ada kaitannya juga dengan ya bukan hanya kabar gembira untuk negeri Syam ya, untuk Baitul Maqdis, mudah-mudahan juga ini menjadi awal dari era kebangkitan negeri-negeri Muslim lainnya. Ya, kita berharap juga karena kan memang seperti hadis Nabi mengatakan ya, satatada alaikumul umam kama tada'atil akalatu ala qas'atiha. Aw min qillatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah, la bal antum katsir walakinnakum butha. Kabutha Isa. Tadi Kiai waktu kita ngobrol di depan ngomong, kita ini seperti busa diombang-ambing kan terus. Seperti buih ya Ustaz ya. Banyak tapi tidak punya kekuatan, daya. Ya secara jumlah nominal besar tapi kekuatan kita terus kalah, dipreteli ya. Bukannya umat Islam ini nggak punya kekuatan, sebenarnya punya cuma dibonsai.
dibonsai. Jadi nggak berkembang, hidupnya begitu aja kecil ya. Iya, dan tidak bisa bersinergi ya Nggak sesama bisa muslim bersinergi, ini. iya. Nggak bisa membangun kekuatan Kuatan sesama muslim. akhirnya, sama muslim. Sampai ada ulama Mesir, Ustaz, Pak Kiai mengatakan begini, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Dia bilang musnahnya atau hancurnya Israel itu bisa jadi akan didahului oleh hilangnya rezim-rezim Arab yang diktator. Saking apa? Karena Itu mereka itu berperan membantu Israel sebenarnya. karena memang saya perhatikan ya komentar-komentar orang di media sosial di Timur Tengah. Yang menjadi pelindung Israel itu al-anzimah al-arabiyah. Iya. Rezim-rezim. Iya, termasuk rezim-rezim Arab kan. Iya. Jadi mereka ini ya bukan cuma tidak membantu kepada Gaza itu. Bahkan juga terlibat dalam hisor ya. Hisor, dalam blokade itu. Dalam blokade juga terlibat itu. Bahkan mungkin ngompori Israel supaya hancurkan saja Hamas itu. Iya. Supaya tidak ada lagi penghalang untuk normalisasi, tidak ada lagi penghalang untuk menyebarkan Abrahamic religion. Gitu kan? Iya. Jadi memang ini ada hubungannya ya dengan liberalisasi di Timur Tengah. Oh, Dan tentunya juga ke seluruh dunia Islam. Itu. Ya. Adanya Israel misalnya ini. Arab Saudi mengalami liberalisasi kan Sudah mulai itu. sudah mulai Sudah umat Islam kan. Sudah sejak 2017 mungkin itu liberalisasi itu. Yang sudah mulai ada bioskop, kemudian ada artis Hollywood ya dari barat. Iya, iya. Kemudian ya macam-macam lah. Saya pernah lihat di media sosial ada orang Yahudi sudah sampai ke Madinah. Iya, foto-foto itu. Foto-foto Iya. terus dia menanam apa? Kurma, inilah kebun kurma nenek kami dulu kok. Kan pernah di Madinah mereka. Iya. Dulu tinggal itu Yahudi. Pada masa Rasulullah SAW ya. Bani Quraidah itu. Iya. Bahkan ada turis-turis mau foto-foto tapi bukan di dalam pelataran Haram Nabawi, Masjid Nabawi, tapi yang di luarnya yang banyak hotelnya. Kok bisa sampai ke situ ya? Masya Allah. Itulah. Ya barangkali itu saja Ustadz ya. Iya. Kita podcast kali ini. Iya. Insya Allah kapan-kapan kalau saya lagi Sebenarnya pengen tanya terakhir tentang apa itu? liberal, tapi sedikit aja Gimana? tentang Abraham religion. Ini gimana sebenarnya? Abraham religion itu kalau secara Islam artinya kalau bahasa kita kan pluralisme agama. Semua agama itu sama. Yeah. Nah, pluralisme agama menurut ijma para ulama disampaikan oleh Imam Nawawi, para ulama yang lain itu secara pasti itu murtad, kufur. Nggak boleh ada begitu. Jadi orang yang yang berasumsi, yang berpendapat bahwa agama di luar Islam itu benar, Itu bisa menggugurkan Islam. Iya, atau meragukan kekafiran mereka. orang di luar Islam itu kufur atau tawakuf. Gak punya pendapat. Ini orang kafir di luar Islam ini. Saya baca fatwanya Imam Nawawi ya. Di Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin itu jelas. Dan para fuqaha yang lain mengutip semua. Iya. Au tawaqqafa fihi, kan begitu. Ya Allah. Wa naqta'uh bi kufri man lam yukaffir. Man dana bi ghairil Islam minal yahud wan nasara wa ghairihim au syakka fi dzalika au tawaqqafa fi. Berarti sekarang tugas kita ini menguatkan akidah. Ya, jadi kita ini menguatkan akidah Islam ya. Umat bahwa Islam ini memang agama yang benar. Tapi kalau kita kiai, ulama, pesantren menguatkan itu, tapi sementara ya pemerintah membuka itu semua, masukkan dalam kurikulum, bagaimana Ustaz? Ya, kita harus bersuara, harus mengingatkan ya. Kita kan punya DPR kan. Kalau saya ya PKB ya, yang juga yang sefrekuensi. Mungkin kalau Ustadz ya ada PAN, ya di Muhammadiyah, ada P3, PKS, ya P3 itu harus disampaikan karena ini merusak. Ini bahaya pikiran liberal ini. Karena sudah masuk melalui moderasi beragama, iya, melalui toleransi, akhirnya kebablasan. Dan kita ini sudah toleran, nggak perlu dirubah agamanya. Nggak pernah kita mengganggu orang ya.
orang non-muslim tetangga kita, bahkan saudara-saudara kita yang setanah air, yang agama lain, buka toko, kita biasa beli pada mereka, jadi pelanggan. Dan nyaman, nggak perlu liberalisasi agama, nggak perlu. Saya kira itu. Toleransi bisa tegak, keharmonisan bangsa bisa terwujud tanpa harus ada liberalisasi agama. Sepakat ya? Sepakat itu. Khalas. Insyaallah. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Sama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Amin Allahumma basyir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.